Baik, selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Cindy Yolanda Kapnani, NIM 2003-030028, mahasiswa semester 1 kelas A, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Nusa Cendana. Saya akan membahas buku review pertama, Pengantar Sosiologi, bab 1, pendahuluan ilmu politik, demokrasi, kewarganegaraan, dan pemindahan pedagogi. Ilmu politik dapat dikatakan sebagai ilmu sosial tertua apabila dilihat sebagai suatu pembahasan tentang berbagai aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Demokrasi kewarganegaraan. Istilah demokrasi berasal dari kata Yunani kuno demos yang berarti rakyat dan kratos atau kratein yang berarti kekuasaan atau berkuasa. Oleh karena itu, menurut asal katanya, demokrasi berarti rakyat berkuasa. Pemindahan pedagogi. Pedagogi menurut Profesor Dr. J. Hockfeldt, pedagogi adalah ilmu yang mempelajari masalah membimbing anak ke arah tujuan tertentu, yaitu supaya ia kelak mampu secara mandiri menyelesaikan tugas hidupnya. Jadi pedagogi adalah ilmu mendidik anak. Model pengajaran, pembelajaran, dan kewarganegaraan yang liberal juga bersifat resmi, ideologi, status quo politik, dan ekonomi. Perbedaan pendapat yang didasarkan pada hak untuk menolak perampasan tidak sah. Kekuasaan ini memberikan prinsip filosofis yang merusak kasta sistem rezim lama. Bab 2. Pedagogi teori politik sebagai praktik radikal. Dalam karya Wolin dan Stauss mengembangkan suatu bentuk teori politik radikal pedagogi sebagai praktik kesetaraan yang berhubungan langsung dengan kualitas demokratis kehidupan. Teori politik sebagai praktis dan disiplin tidak bisa mengelak dari otoritas dan kekuasaan yang memberikan interpretasi otoritatif. Teks menghasilkan wacana legitimasi untuk tatanan politik. Neoliberalisme, korporasi, universitas yang tumbuh dan transformasi semua mode perilaku manusia menjadi aktivitas pemaksimalan diri yang rasional. Bentuk kritis dari teori politik yang didasarkan pada egalitarianisme dan reorientasi demokrasi secara umum sebagai bagian dari teori umum politik radikal. Teori pedagogi, pandangan tentang interpretasi tekstual, menantang republik properti hancur, pandangan bahwa teks memiliki satu makna dan memperluas tradisi atau kanon. Pembaca aktivis dapat dengan mudah menjadi warga negara yang pemberontak, tepatnya orang yang terus-menerus mengkritik dan menguji demokrasi dan menjaganya tetap hidup. Bab 3. Metode Sokrates. Metode Sokrates, misalnya pertanyaan, argumentasi, jawaban, dan sanggahan, adalah praktik pedagogis yang terbatas dan berpotensi buruk karena bersifat otoriter dan hierarkis. Bentuk-bentuk Sokrates. Metode sebagai mode emansipasi intelektual berdasarkan egalitarianisme dan menentang semua bentuk otoritas terutama instruktur. Plato adalah catatan dari ruang sidang pertempuran antara Sokrates dan para penuduhnya. Sokrates ada di pengadilan karena dia telah membuat marah orang-orang terkemuka di Athena. Spesifikal, ia dituduh membuat argumen yang lebih lemah, mengalahkan yang lebih kuat, mempraktikkan ateisme, dan merusakkan kaum muda Athena. Metode Sokrates dibutuhkan radikalisasi dialektis, inversi, dan rekonseptualisasi yang tidak memiliki penyebaran yang efektif, dan metode Sokrates dapat memproduksi ketidakadilan dan hierarki tatanan sosial dan membingungkan. Bab 4. Mengajar teori politik di penjara Texas Selatan. Penjara bisa menjadi langkah pertama untuk mempelajari lebih lanjut tentang penahanan misal dan memulai sebuah dialog tentang mengapa Amerika Serikat banyak memenjarakan rakyatnya sendiri daripada siapapun. Mengajar menimbulkan kepasifan di dalam dan di luar kelas dan mensosialisasikan siswa untuk mengikuti perintah dan tunduk pada ahli. Penjara sebagai metafora dan realitas konkret menempati tempat sentral di mana para ahli, teori sutradara, film, aktivis, dan hadir dalam budaya populer. Pelarian dari penjara, membebaskan diri dari rantai gua bayangan adalah kondisi yang diperlukan bagi manusia pencerahan.
Bab, bab 5 pedagogi subversif Fanon memberikan hak istimewa kulit putih melalui status quo yang mengabadikan wacana jasa warga kulit putih. Pedagogi adalah mencoba memprovokasi siswa untuk melawan secara damai, menegaskan hak pilihan mereka sendiri. Analisis diperlukan. Provokasi ini bertumpu pada asumsi berikut: masalah ketidakadilan rasial harus menjadi komitmen yang militan, hancurkan perayaan yang tidak dipikirkan, dan buat semua orang merasa tidak nyaman bahwa semua orang Amerika diperlakukan seperti populasi terjajah di Amerika Serikat. Semoga penaklukan manusia oleh manusia berhenti. Langkah pertama yang diperlukan untuk ini adalah penghancuran otoritas, hierarki, dan knowledge nexus dan epistemologi top-down diabadikan dengan doktrin buta warna. Bab 6 Pengajaran teori politik online di lembaga pelayanan Hispanik. Mengajar teori politik online juga merupakan salah satu cara untuk memberikan akses kepada siswa generasi pertama dan non-tradisional yang mungkin tidak dapat menghadiri kelas tatap muka karena pekerjaan dan keluarga. Belajar menjadi sebuah berolahraga dalam efisiensi dan mempercepat ke titik yang tidak berarti dengan revolusi online. Pembelajaran online menantang bersama asumsi di antara teori politik bahwa teori pengajaran membutuhkan kontak. Pada akhirnya tujuannya adalah menstimulasi percakapan tentang mengajar politik online. Gaya mengajar mencakup berbagai masalah pedagogis penting, termasuk bagaimana mengajarnya dan apa yang diajarkan. Yang pertama, organisasi kursus. Dari isi kursus, forum diskusi, tugas esai argumentatif, kurikulum yang relevan dengan budaya, proyek keterlibatan masyarakat dan pembelajaran eksperiensial, dan desain kursus. Bab 7 Paulo Freire tentang pedagogi dan revolusi. Karya Freire memberikan sudut pandang yang berharga untuk direnungkan sebagai pedagogi, praktik kebebasan yang merongrong otoritas, hierarki, dan perhubungan pengetahuan melalui praksis dialogis, penemuan kembali kekuasaan, dan revolusi permanen. Freire mengatasi hukum besi oligarki dan memetakan jalan menuju masa depan demokrasi. Dia membenarkan fundamentalisme dari kanan dan kiri dan membuka masa depan baru untuk emansipatoris proyek. Dengan demikian, institusi pendidikan bersifat politis karena mereka beroperasi dalam bidang hubungan kekuasaan yang lebih luas. Aktivis pendidikan global berhasil Paulo Freire pada tahun 1921-1997 adalah salah satunya dari sedikit pemikir di abad ke-20 yang berpendapat bahwa pedagogis praktik pada dasarnya bersifat politik. Ini adalah hasil dari pengalaman Freire bekerja dengan orang buta huruf di bekas koloni budak di Amerika Serikat. Bab 8 Kesimpulan diam suara dan perlawanan politik di kelas. Cara terbaik untuk berkultivasi suara siswa yang pendiam dan pendiam adalah melalui interseksionalitas, krisis, dan utopisme setiap hari di kelas. Suara adalah cara untuk memerangi invisibility dan nama harapan utopis dalam kemungkinan politik yang berarti perubahan. Individu mampu melatih suara dan secara koheren mengartikulasikan minat dan sudut pandang. Tanpa suara, emansipasi dan pemberdayaan politik tidak mungkin dilakukan. Membangun suara juga merupakan komponen penting dari utopis kontra hegemonik pedagogi dan tema konteks sosial, politik, dan ekonomi. Suara adalah batu fondasi untuk praktik dan kesadaran politik dalam demokrasi sejati. Semua perubahan yang datang dari bawah membuat suara dan tergantung pada hak pilih setiap orang, termasuk yang diam. Sebagai seorang pendidik, pendekatan interseksional untuk mengajar dikombinasikan dengan utopianisme. Sehari-hari, mengubah ruang kelas menjadi ruang kebebasan, kegembiraan, dan tawa. Nyaring otoritas, hierarki, dan hubungan pengetahuan dengan memasukkan suara siswa di kelas, membuka cakrawala sebagai praktik utopis bersamaan. Proyek emansipatoris dan konsisten dengan valorisasi konstitusi. Bentuk-bentuk kekuasaan politik bergantung pada penciptaan ruang
bagi suara dari kelompok yang secara historis terpinggirkan, dibungkam, dan tertindas. Sekian dari saya.